Halo semua, saya ucapkan selamat datang bagi teman-teman Bapak Ibu semua yang baru bergabung dan bagi teman-teman Bapak Ibu yang sudah lama bergabung, saya ucapkan selamat datang kembali dan mari sama-sama kita dengarkan cuplikan video berikut ini. Pak Jokowi juga memulai cawe-cawe politik untuk ikut serta menentukan sosok calon penerusnya. Di antara banyak nama dari dalam Kabinet Indonesia Maju seperti Pak Erick Thohir dan Pak Sandiaga Uno, ada sosok Mas Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah yang angka surveinya terus naik. Pak Jokowi banyak memberikan dukungan kepada Mas Ganjar. Masalahnya kemudian, Mas Ganjar menyatakan penolakan terhadap kedatangan tim nasional Israel di ajang Piala Dunia Usia 20 yang bakal digelar di Indonesia. Mas Ganjar meminta tim Israel bertanding di luar Indonesia. Nah, di sini terjadilah drama Ketua Umum PSSI yang merangkap Menteri BUMN, yakni Pak Erick Thohir, yang pada akhirnya menimpakan kegagalan Indonesia jadi tuan rumah Piala Dunia U20 ke pundak Mas Ganjar. Lewat kejadian ini, tampaknya Pak Jokowi mulai menyadari kenyataan itu. Dia tidak bisa mengatur Mas Ganjar. Mas Ganjar independen, punya prinsip yang tegas soal politik luar negeri, soal Israel dan Palestina. Hal yang kemudian semakin menggalaukan Pak Jokowi tampaknya adalah pencapresan Mas Ganjar oleh PDI Perjuangan yang tidak melibatkan dirinya. Walaupun semula dia adalah pengendorse utama Mas Ganjar. Besar kemungkinan sikap independen Mas Ganjar dari presiden inilah yang mendorong Pak Jokowi harus mencari alternatif lain. Setelah itu, seperti yang kita tahu, gerakan-gerakan untuk menjadikan Mas Gibran sebagai cawapres dari Eyang Prabowo pun gencar dilakukan. Pada tahapan awal, si bungsu, Mas Kaisang, diterjunkan menjadi Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia. Padahal, dia baru saja 2 hari jadi anggota PSI. Konon diterjunkannya Mas Kaisang ke PSI adalah untuk menolong partai Gurem tersebut agar lolos ambang batas parlemen, yakni dapat 4% suara di Pileg 2024 nanti. Setelah itu, giliran sang paman, Anwar Usman yang menjabat sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi untuk beraksi. Dia tampaknya sukses mengakali lembaga yudikatif tersebut untuk mengubah aturan pemilu sehingga Mas Gibran, walaupun kurang cukup umur, dia ini tetap bisa maju sebagai cawapres. Disinilah kita sangat-sangat menyesalkan apa yang sudah terjadi. Hukum dan demokrasi diberangus, tatanan hukum dihancurkan. Dan akhirnya, lewat cara yang mengangkangi hukum dan demokrasi ini, Mas Gibran pun melenggang mulus, diberikan karpet merah oleh partai-partai politik untuk menjadi calon wakil presiden dari Eyang Prabowo. Sekarang, nasi sudah menjadi bubur. Nggak ada gunanya lagi meratapi apa yang sudah terjadi. Tapi kita pastinya tetap bisa melawan kesewenang-wenangan ini. Kawan-kawan, itu dia cuplikan videonya sebagaimana sudah kita dengarkan bersama satu uraian dari Mbak Rini Budoyo mengenai situasi politik di bangsa kita di Indonesia dan juga beliau menyoroti mengenai Bapak Presiden Jokowi dan juga Gibran yang sudah resmi menjadi cawapres dari Prabowo Subianto. Dan karena itu bagaimana menurut kawan-kawan semua ya? Lalu kemudian juga di sini diuraikan Bapak Ibu semua, ini dikatakan bahwa ini alasan PDIP beri Gibran Rakabuming kesempatan untuk mengundurkan diri. Nah, ini dia Bapak Ibu ya, dan memang beberapa hari belakangan pembahasan terkait dengan situasi politik di bangsa kita di Indonesia ini menarik sekali ya. Bukan hanya di kalangan para elit tetapi di tengah-tengah masyarakat juga ini pro kontra ya, usai Mas Gibran resmi menjadi cawapres dari Prabowo Subianto ya. Dan ada yang setuju, ada yang mengapresiasi, ada yang mengatakan bahwa ini mewakili generasi muda, tapi juga di satu sisi ada yang mengatakan bahwa ini tentu ya tidak seperti yang diharapkan dan segala macam ya kawan-kawan. Nah, itulah situasi yang sedang berlangsung di bangsa kita Indonesia terkait dengan situasi politik menjelang Pilpres di tahun 2024 mendatang ini. Lalu kemudian kawan-kawan semua juga di sini katakan bahwa hasil respon desakan Jokowi keluar PDIP ya, politik itu gembira ya katanya ya. Jadi itu dia teman-teman ya. Lalu kemudian Bapak Ibu semua, di sini juga ada ya, PDIP bongkar isu skenario 3 periode Jokowi ya usai Gibran jadi cawapres ya. Lalu kemudian dukung Prabowo Gibran, Luhut karir politik Jokowi dulu diremehkan. Kini, ini dia teman-teman ya. Ini memang ada yang mendukung Pak Jokowi, ada juga yang tidak ya. Lalu kemudian di sini juga, mari kita lihat teman-teman.
PDIP ya, kemarin Jokowi di Lampung hingga PDIP benarkan Gibran pamit ke Puan ya. Ini beberapa waktu belakangan Bapak Ibu ya, di sini juga ada katanya PDIP ungkap alasan buka manuver Jokowi minta 3 periode katanya. Itu dia Bapak Ibu. Sebenarnya mengenai 3 periode ini sudah berlangsung cukup lama ya tahu kawan-kawannya, bahkan beberapa bulan terakhir sebenarnya isu itu tidak dibicarakan lagi di ruang publik ya, karena waktu yang lalu ya, sempat ada ya pembahasan terkait dengan Bapak Presiden Jokowi sebenarnya juga menolak usulan tersebut ya. Tapi ini ada dinamika baru nih teman-teman ya. Di sini dikatakan bahwa mengenai manuver Jokowi minta 3 periode katanya. Lalu kemudian Bapak Ibu semua, tidak hanya itu, ini juga lagi ramai sekali dibahas beberapa jam belakangan mengenai Bu Yeni Wahid ya. Apa namanya, beliau mengatakan di sini dikabarkan kawan-kawannya, Yeni Wahid sebut sudah sampaikan bakal dukung Ganjar Mahfud ya. Ini dia Bapak Ibu ya, Yeni Wahid ungkap alasan dukung Ganjar Mahfud di Pilpres ya. Tadi kawan-kawan semua, dari kemarin saya sempat lihat ya beberapa uraian mengenai ini. Memang salah satu alasan dari Mbak Yeni Wahid ini adalah karena beliau melihat ada kedekatan ya dengan Ganjar Mahfud ya, terutama Mahfud MD. Saya lihat itu kawan-kawan dalam beberapa pemberitaan. Jadi beliau ya lebih merasa apa namanya ya punya kedekatan secara apa Bapak Ibu ya, secara emosional kah kemarin itu, atau ada ulasan lainnya. Pokoknya kawan Pak Mahfud dan Pak Ganjar ini menurut Bu Yeni Wahid ya adalah sosok yang kemudian ya layak untuk mereka dukung ya. Jadi di sini kawan-kawan semua, dan tidak hanya itu, memang situasinya begini teman-teman ya. Jadi di tengah-tengah ramainya pembahasan usai Mas Gibran ya, putra dari Pak Jokowi resmi menjadi cawapres dari Prabowo. Situasinya itu teman-teman memang cukup ramai sekali ya. Bahkan Ahok pun ya beberapa hari belakangan juga pernyataannya yang meragukan kompetensi ataupun pengalaman Gibran ya untuk menjadi cawapres ini, ataupun terkadang kelayakan Gibran menjadi cawapres itu juga ramai ya, karena beberapa hari yang lalu Pak Ahok ini menyampaikan bahwa kalau mengenai Gibran yang menurutnya ya, ini menurut Ahok itu belum ataupun kurang pengalaman untuk memimpin di tingkat nasional. Karena Pak Ahok menilai bahwa Mas Gibran ini kan baru beberapa tahun yang memimpin kota Solo kawan-kawannya. Jadi kemudian Pak Ahok membandingkan ya, berbeda dengan Ganjar Mahfud, karena Ganjar Mahfud ini kan Ganjar sudah pernah di DPR, lalu kemudian juga memimpin Jateng ya tingkat provinsi, lalu kemudian kalau Mahfud juga di 3 lembaga yudikatif, eksekutif, dan legislatif juga pernah. Jadi dari segi pengalaman menurut Ahok ya, tentu Ganjar Mahfud katanya jauh lebih mumpuni. Tetapi kawan-kawan semua juga jangan salah bahwa ya ini ada satu tadi video saya dengar ya, ulasan dari salah satu kader Gerindra yaitu Ande Rosiade yang menyampaikan bahwa memang Mas Gibran ini dari segi usia beliau cukup muda ya, tetapi kita juga mesti melihat bahwa selama beliau memimpin kota Solo, ketika ada sesuatu yang dikeluhkan oleh warga ya, dan melalui media sosial, Mas Gibran ini juga sosok yang aktif sekali ya, dan cepat sekali memberikan respon terkait dengan keluhan masyarakat ataupun keluhan warga. Dan memang kawan-kawan saya juga beberapa kali lihat ya postingan-postingan mengenai keluhan dari masyarakat kepada Mas Gibran, lalu kemudian Mas Gibran respon melalui akun media sosialnya ya. Jadi Mas Gibran respon melalui akun media sosial, dan kemudian ya tidak lama setelahnya memang ada solusi ya. Misalnya, oh ini ada tiang ini yang mesti diperbaiki ya, ada jalan dan segala macam. Memang Mas Gibran meresponnya cepat kawan-kawannya. Jadi itu yang kemudian tadi dilihat oleh Ande Rosiade, salah satu kader Gerindra ya, menyampaikan bahwa meskipun Mas Gibran dari segi usia muda ya, sangat muda, tetapi bukan berarti ya dia tidak bisa apa-apa. Justru selama memimpin kota apa namanya Solo ya, beliau telah menunjukkan kinerja yang baik, dan katanya Mas Gibran ini juga tidak kalah dengan yang sudah tua-tua ya. Itu dia Bapak Ibu ya. Tapi itulah ya, nah tentu kan mana yang didukung pasti mereka akan berupaya untuk menemukan sisi baiknya ataupun kelebihan dari orang-orang tersebut. Ya tentu saja tujuan utamanya adalah agar bisa mendapatkan simpati ataupun kemudian dukungan suara dari masyarakat. Karena itu kawan-kawan semua, terlepas dari situasi yang sedang panas-panasnya ataupun hangat-hangatnya pembahasan politik di bangsa kita di Indonesia, kalau saya sih secara pribadi hanya mengingatkan ya bahwa kita boleh ya memberikan dukungan ataupun bersuara, tetapi juga jangan sampai ya apa namanya kalau misalnya sebelumnya kita berteman lalu kemudian ada orang yang berbeda pendapat, jangan sampai ya pertemanan menjadi rusak hanya karena perbedaan pilihan politik. Jangan sampai ya hubungan kekerabatan menjadi renggang hanya karena perbedaan sudut pandang politik. Saya pikir kita boleh mendukung kawan-kawannya siapa saja yang menurut kawan-kawan semua berkenan di hati, tetapi ya
Saya mau ingatkan begini Bapak Ibu ya, kenapa kalau melihat terkait dengan dinamika politik ini saya tidak mau terlalu ini ya, tidak terlalu apa kawan-kawannya kayak apa istilahnya ya, terlalu kekeh ya dan ngotot harus seperti yang saya mau ya orang berpikirnya. Enggak, kalau saya tidak mau berpikir seperti itu kawan-kawannya. Karena begini ya, satu hal yang tidak dipungkiri teman-teman ya, siapapun nantinya yang bakal menjadi pemimpin di bangsa ini yang memenangkan Pilpres 2024, kalau kita nggak kerja, ya kita nggak makan kawan-kawannya. Jadi apa namanya istilahnya saya mau sampaikan begini ya, kita boleh memberikan energi ataupun kemudian waktu untuk mendukung memenangkan siapa yang kita dukung, tetapi juga jangan lupa ya, kita punya kehidupan, kita punya keluarga, kita punya apa namanya pekerjaan yang juga tidak kalah penting. Bahkan kalau bagi saya secara pribadi ya, kepentingan keluarga, kepentingan kita dulu ya dalam mencari nafkah itu harus berada di posisi paling atas. Barulah kemudian kita bisa aktif ya bersuara terkait dengan Pilpres 2024 ini. Kenapa saya sampaikan begitu kawan-kawan ya? Karena beberapa ini yang hubungan kekerabatan menjadi renggang hanya karena perbedaan politik ya. Jadi saya pikir wah janganlah sampai seperti itu ya. Mari terus ya kita boleh berbeda cara pandang politik, kita boleh berbeda dalam hal apa namanya memilih siapa. Ya pada akhirnya pemenangnya ya kita lihat nanti pada Pilpres 2024. Tetapi yang paling penting adalah kita terus mengharapkan yang terbaik bagi kelancaran demokrasi di bangsa kita Indonesia yang kita cintai ini.